Hi, welcome back with me in my podcast. Welcome to Dari Diary. Halo Paus, hai. Cerita ini dimulai ketika aku masuk SMP. Iya, cerita cinta monyet. Saat itu aku adalah murid yang bisa dibilang mudah untuk berbaur dengan orang. Jadi hal itu juga yang membuatku mudah berteman dengan teman-teman di kelasku. Saat itu di kelas aku tertuju pada satu cowok yang menurutku kepribadiannya tuh beda banget sama aku. Aku yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya dan sebatas ngobrol. Di tengah obrolan aku tertarik untuk masuk ke dunianya. Akhirnya aku minta nomor WhatsApp-nya untuk masuk ke dalam grup kelas, padahal waktu itu belum ada gurunya. Waktu pulang sekolah aku langsung mengirim pesan untuknya dan dia sama aja cuek dan terlihat gak peduli. Itulah awal aku sama dia bisa dekat sampai di kelas 2 aku sekelas lagi sama dia. Aku semakin dekat sama dia mungkin karena kita pernah sekelas sebelumnya, jadi aku sama dia gak perlu seperti awal ketemu lagi. Saat itu dia udah mulai terbuka dan gak cuek seperti awal masuk. Sifatnya yang menyebalkan mulai keluar. Dia selalu meledekku dan menjahiliku. Aku yang gak habis pikir dengan sifatnya hanya bisa menyesuaikan diriku sama dia. Tahun-tahun terlewati, di tahun terakhir sekolah, aku sama dia gak sekelas lagi. Meski beda kelas, aku sama dia tetap komunikasi lewat WhatsApp. Setiap paginya dia selalu nanya, ada tugas gak? Bahkan pertanyaan itu selalu datang setiap harinya hingga aku tersadar satu hari aja gak ada notifikasi itu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Kebiasaan yang sudah terbiasa itu berhasil membuatku hampir merasakan ketergantungan sama dia. Aku gak tahu ini kebiasaan baik atau buruk, tapi akhirnya aku menyadari kalau aku suka sama dia. Aku tahu ini terlambat, tapi yang namanya perasaan gak bisa diduga sebelumnya, ya kan Paus? Berteman sama dia hingga tahun terakhir, sialnya aku malah jatuh cinta sama dia. Aku akhirnya confess sama dia, karena buat aku menyesal udah bilang lebih baik daripada menyesal belum bilang. Wah, keren. Setelah aku confess, ternyata dia juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Tapi sekitar 3 bulan setelah confess, dia baru ngajak aku untuk pacaran. Tapi aku tolak dia, aku juga gak ngerti Tapi menurutku hubungan saat itu baik-baik aja. Meskipun gak ada status juga, karena aku pikir dengan begitu gak ada kata selesai, jadi ya udah jalanin aja. Dia pun nerima, tapi aku sama dia tetap dekat setelah kejadian itu, seakan-akan itu gak pernah terjadi. SMA aku beda sekolah sama dia, tapi anehnya aku sama dia tetap komunikasi dengan baik. Hingga satu ketika aku membuat kesalahan yang menurutnya fatal sampai dia pergi. Waktu itu dia mau jemput aku di sekolah. Terus aku mengiyakan, tapi ketika mendekati jam pulang, temanku mengajak pulang bersama. Yang ada di pikiranku waktu itu, aku gak memusuhan sama temanku karena hal sepele ini, dan juga karena temanku ini mohon-mohon banget. Kan aku bingung ya, gak banyak pikir aku chat dia untuk gak usah ke sekolahku. Tapi nomor dia udah off dan ternyata ketika aku keluar gerbang dia udah ada di luar. Tapi aku tolak dan suruh dia pulang. Saat itu aku ngerasa orang yang paling jahat sedunia. Bahkan aku gak mau ingat kejadian itu lagi. Dari kejadian ini aku sama dia jadi asing. Ya gak salah sih lagian juga kesalahanku ini gak pantas buat dimaafin. Akhirnya dia pun memilih pergi. Setahun tanpa dia mendengar banyak kabar tentang dia yang udah memiliki hubungan dengan orang lain membuatku semakin sesak. Mungkin ini karma buat aku. Saat itu aku mulai mengikhlaskannya Paus. Aku siap untuk melanjutkan perjalananku walaupun gak ada dia lagi. Kukira yang dulu kupikir gak akan selesai, ternyata selesai juga ya Aku kira selesai sampai di sini. Ternyata dia datang lagi ke aku seperti orang yang udah lupa, seperti gak pernah terjadi apa-apa. Entah kenapa bukannya senang, aku merasa sakit banget. Aku gak tahu kenapa rasanya aku kecewa sama dia. Dia bilang ingin kembali kayak dulu, tapi entah kenapa aku gak bisa nerima dia lagi Menurut aku udah cukup rasa sakit yang dia kasih ketika dia pergi gitu aja dan mulai hubungan sama orang lain. Dan terus dia datang lagi seenaknya. Kan dia jahat gak sih? Dan sekarang aku tutup cerita ini. Aku kira rasanya udah cukup untuk saling menyakiti dan kunyatakan semuanya benar-benar selesai. Sangat roller coaster. Tapi aku setuju lagi. Maksud aku,
Kayaknya cara menghadapi orang yang suka bolak-balik tuh emang antara kita yang pergi atau nungguin dia yang pergi. Ya gak sih? Dan di antara dua ini emang gak enak semua sebenarnya. Bahkan buat beberapa dari kita, nungguin dia yang pergi itu jauh lebih mudah daripada kita yang harus cabut duluan. Karena seperti yang tadi Teri bilang nih, sampai aku tebelin, aku bold kalimatnya, kebiasaan yang sudah terbiasa itu berhasil membuatku hampir merasakan ketergantungan sama dia. Paham kan? Kebayang kan maksudnya? Dan bolak-baliknya dia juga termasuk ke salah satu kebiasaan yang membuat kita jadi terbiasa tadi. Jadi itu kan gak bener ya? Orang bolak-balik ke hidup kita membuat kita suka, sayang sama dia, tapi dia seenaknya mondar-mandir, itu kan gak bener. Tapi namanya terbiasa, itu jadi terasa gak apa-apa. Jadi kayak fine-fine aja. Jadi kita sendiri pun udah susah mau pergi dari dia. Kayak udah dilem gitu. Udah nempel di tempat duduk dan gak bisa kemana-mana lagi. Padahal kita punya hak dan kebebasan di situ. Ada kalanya ketika kita udah terlalu sayang sama seseorang, kita jadi suka memaklumi rasa kecewa yang sebenarnya gak pantas untuk kita dapatkan. Itu kenapa kalau aku lebih memilih untuk berhenti. Seperti Tri yang kirim cerita hari ini. Aku akan memilih untuk tutup buku, untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena akan jauh lebih sulit ketika pada akhirnya dia berhenti bolak-balik. Tuh hancur banget loh rasanya. Iya, mungkin hal yang paling menyakitkan dari menghadapi seseorang yang sukanya bolak-balik adalah ketika di suatu waktu kita harus sadar kalau dia udah gak akan bolak-balik lagi karena dia udah punya rumah barunya sendiri. Dan kita di sini sendirian, kebingungan, gak tahu harus ngapain lagi. Dia yang gak jelas itu udah biasa buat kita. Tapi dia yang dengan jelas bersama orang lain dan gak akan ke kita lagi, itu baru berita buruknya. Ya kan? Emang gak ada yang mudah, semua pilihan pasti ada pahitnya. Tapi aku masih berdiri pada pemahaman bahwa kalau dia sayang dia gak akan mungkin bolak-balik. Kalau dia sayang, dia pasti akan menjelaskan kalau kita lagi kebingungan. Tapi yang terjadi kan justru sebaliknya ya.